Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, tim Roy Suryo CS kembali menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli dalam perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya. 3 ahli yang diajukan yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, tokoh agama Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan budayawan Ahmad Sobari. Menurut Ugroseno, dirinya akan memberikan keterangan tentang pengalamannya selama 35 tahun sebagai polisi dalam hal pemeriksaan sebuah kasus. Dengan 3 ahli yang dimintai keterangan hari ini, maka total sudah 14 ahli yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri, yaitu insan rastra sewak utama, abdi utama daripada Nusa dan Bangsa. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Solo terkait laporannya soal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo CS. Polisi menambahkan pemeriksaan Jokowi Rabu kemarin untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan. Selain terhadap pelapor, dalam hal ini Joko Widodo, pemeriksaan dan permintaan keterangan tambahan juga dilakukan kepada saksi ahli dan tersangka sesuai petunjuk Kejaksaan. Kalian memang benar, kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, yang dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Rabu sore, Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan selama sekitar 2,5 jam terkait laporan tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi mendapat sekitar 10 pertanyaan. Setelah keluar dari ruang penyidik, Jokowi sempat menceritakan sedikit soal pemeriksaan yang baru saja dilakukan. Ya, ada pemeriksaan tambahan. Tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menambahkan, dalam menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi juga menjelaskan proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada. Hal ini untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun hingga saat ini belum ada alat bukti baru yang diminta penyidik terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke Kejaksaan. Minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Untuk selanjutnya, penyidik kemungkinan masih akan melengkapi berkas dari saksi lain guna memenuhi berkas perkara Roy Suryo CS yang dikembalikan Kejaksaan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Ya, sejauh ini ahli yang dibawa kubu Roy Suryo CS berjumlah 14 orang. Sementara di Solo, satu persatu alumni UGM menguatkan kesaksian untuk Jokowi.
Jokowi sendiri sudah dimintai keterangan untuk mempercepat pelimpahan berkas perkara Roy CS ke Kejaksaan. Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Ketua Jokowi Mania Andi Aswan. Selamat petang Mas Roy, selamat petang Bang Andi. Ya, petang Pak Andi. Ya. Saya ke Mas Roy begitu. Ya. Mas Roy, Jokowi kan kembali diperiksa di Solo. Penyidik Polda sangat serius untuk melengkapi perkara Anda di Kejaksaan. Ya. Apakah Anda masih yakin bahwa kasus Anda akan mulus? Ya, kalau saya sih senyum aja. Katanya sudah ada 709 barang bukti. Sudah meriksa 120-an saksi. Kemudian sudah ada ahli 22. Lah kok masih P19? Terus sekarang lucunya, ini lucu loh ini. Udah jalan bau, udah dilimpahkan, tiba-tiba pelapornya diperiksa lagi. Itu kan berarti kemarin tuh apa data yang dilaporkan gitu loh. Sementara kami serius banget. Hari ini yang kami hadirkan tadi saya dampingi ya. Mulai dari pagi tadi ada Pak Komjen Ugraseno, ada Prof Din Samsudin, ada juga Pak Sobari. Kemarin ada juga Dr. Leoni sama Dr. Bonatua. Jadi lihat aja yang kita hadirkan. Saksi-saksinya nama-nama terkenal, ahli-ahlinya juga. Sementara dari sana coba nanti dilihat ahlinya itu siapa aja. Oke. Ya gitu. Tapi kan dari kuasa hukum Jokowi sempat mengatakan bahwa apa yang diminta keterangan oleh seorang Jokowi adalah bagaimana dia semasa kuliah sebenarnya. Membuat skripsi saat membuat skripsi. Bagus. Nanti harus ditanya, kenapa bisa dalam satu skripsi itu ada 2 jenis kertas yang beda? Kenapa ada ketikan dan kenapa ada print out? Kemudian ketikannya masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sementara pada print out yang baru itu tertulis profesor. Padahal Ahmad Sumitro itu belum jadi profesor pada saat itu dibuat. Jadi bagus itu kalau ditanya itu. Sampai dia gimana jawabnya? Pasti ya waktu itu sudah tapi belum. Gitu jadi profesor. Jadi Bang Andi bagaimana menanggapi dari Mas Roy ini? Apakah sih pemeriksaan terhadap Jokowi kemarin apa saja kira-kira poin-poinnya? Ya poinnya benar yang dikatakan tadi mengenai seputar beliau waktu kuliah. Ya. Dan juga teman-temannya juga beliau diminta keterangan tambahan juga kan untuk itu. Yang intinya padahal ini sebetulnya sih bukan substansi menurut saya ya. Karena ini kan melengkapi. P19 ini kan melengkapi yang biar bagaimanapun juga nanti jaksa penuntut umum itu mewakili dari pihak pelapor kan. Jangan sampai itu ada celah-celah sedikit pun ya lubang semut pasti beliau ini akan kejar gitu. Oh iyalah. Ya kan? Gitu. Itu dilengkapi betul. Jangan sampai lubang ada semut, lubang tikus, lubang kodok yang kemungkinan itu bisa tidak terjawab atau apa. Yang jelas intinya adalah apa yang telah disampaikan Pak Jokowi itu adalah melengkapi. Bukan suatu yang substansi menurut saya. Lalu apa yang Anda akan kejar? Oh banyak. Sebenarnya bukan bolongnya banyak banget termasuk KKN kemarin. Teman-teman KKN-nya ketika dihadirkan di situ slow shoot itu kan memunculkan ada diksi katanya panggilannya Jack gitu kan. Mana ada selama 40 tahun Jack itu nggak pernah muncul tiba-tiba muncul. Terus cerita dari Pak Karno yang katanya anaknya Pak Jendu waktu itu beda banget dengan yang dia ceritakan di Kompas waktu itu ya ketika ada liputan waktu itu di PO ya ketika kemudian dia cerita bisa panjang tapi setelah sidang kicep dia nggak bisa ngomong. Katanya ada pentas seni gitar listrik yang nggak ada, desa yang nggak ada listriknya ada gitar listrik. Nah, itu kan lucu banget kemarin. Artinya menurut Anda apa itu? Ya banyak banget bohongnya. Banyak bohongnya? Banyak bohongnya katanya? Banyak lah. Itu kan versinya kalau iya, begitu kan ya, karena wajar lah kan pihak tersangka untuk itu kan. Bagaimana mencari celah untuk bisa menarik perhatian publik untuk itu. Yang jelas poin-poin yang telah disampaikan oleh saksi ahli ya, saya tidak bicara untuk CLS ya. Apa yang telah diberikan oleh saksi-saksi dari teman-teman beliau itu melengkapi itu semuanya. Padahal kalau tadi perkataan fakta. Bang Jack gitu ya, itu kan biasa kalau anak muda zaman dulu juga kan agak ke Barta itu kan lebih keren gitu kan ya. Mana Joko dipanggil Jack kan biasa gitu loh. Ya kan? Baru ya, misalnya kalau Roy dipanggil misalnya Robi ya. Oh ya enggak bisa. Ya itu hal yang suatu yang bukan substansi lah, itu suatu hal yang biasa. Tapi Bang Andi ini kan kemarin dari tim Mas Roy ini telah mendatangkan 14 ahli. Ya, sementara itu masih sementara loh. Masih banyak berarti. Apakah ini akan memperkuat alibi mereka sebagai peneliti atau gimana menurut Anda? Ya menurut kita sih itu sah-sah saja, dia mau lengkapi mau 100 juga nggak apa-apa. Oh iya, pasti. Yang penting adalah poin-poinnya itu bahwa saksi ahli itu mempunyai kompetensi. Intinya kan satu itu. Yang kedua ya pasti dia harus mempunyai juga sertifikasi lah. Keahlian yang Tapi kalau sampai penyidik mempertimbangkan bahwa posisi Mas Roy dan teman-teman adalah sebagai peneliti, artinya kan tidak bisa dipidana. Iya. Jadi begini ya, bukan kita yang menentukan itu. Iya. Pengadilan yang menentukan. Tapi menurut Anda Mas Roy sama teman-teman lagi meneliti atau enggak?
Banget lah, ada Tidak bukunya kan. meneliti kalau ini. Tapi apa yang Ada kalau bukunya kan gimana? Ada metodologinya, ada hipotesisnya, ada studi pembandingnya. Kan poin-poinnya itu. Oke. Nggak jelas. Nah, kalau beliau kan juga menuduh dulu baru dia meneliti. Kan begitu. Nggak Jadi jelas. intinya adalah apapun yang diberikan sebagai saksi ahli dari pihak Pak Roy Suryo itu wajar-wajar saja. Pihak kita ada 22, apakah kita mengumumkan Siapa 22 itu? ahli-ahli kita? Kompetensinya apa? Ya, Ya. Nanti jelas kita semua. lihat di pengadilan begitu kan. Nggak Oke, jelas baik, semua. Mas Roy. Tapi Ya. kan kalau misalnya posisi Anda ini kan sedang dipertanyakan sebagai peneliti dan juga teman-teman. Tapi kalau misalnya Oh, kita udah tarik ke jelas tadi. belakang, Ha-ha. jauh sebelumnya, itu kan Jokowi Watch Paper itu munculnya belakangan gitu loh, Mas. Memang, tapi kan nggak mungkin buku itu muncul tanpa ada kita temuan-temuan yang kita tulis dalam jurnal sebelumnya. Dan saya udah nulis tuh panjang. Ya, semenjak awal itu saya udah nulis soal itu. Jadi baru itu dibukukan, termasuk Causa Prima. Awal peristiwa ini kan 2013. Ya, itu ada juga dalam buku Jokowi White Paper. Kemudian ketika ada temuan-temuan yang termasuk unggahan dari Dian Sandi pada 1 April. Itu kan juga ada di situ. Dan tadi Pak Ahmad Sobari, Dr. Ahmad Sobari menceritakan dengan jelas yang namanya peneliti itu seperti apa. Bagus banget filosofinya seperti apa, sosiologinya Jadi saat seperti apa. pertama Anda mengatakan bahwa ijazah seorang Jokowi 99,9% palsu. Itu kan hipotesis yang udah. Hipotesis yang itu penelitian. Iya jelas. penelitian. Jelas. Tapi menurut mereka ini merupakan Ya nggak penelitian apa-apa. final. Mereka tuh basisnya apa? Ya peneliti juga bukan. Ya kemudian akademisi juga bukan. Tapi ya. menurut Anda harusnya mereka Omong-omong. tidak sepantasnya untuk melaporkan Anda ataupun satu Iyalah kita ketahuin aja. Kan sudah jelas. Katanya udah ratusan bla 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 sama saksinya puluhan. P19. Kan kita ketawain. katanya. Ya, Karena gitu. kalau kita tarik ya masalah penelitian ini, ya Pak Jokowi kan 30 Ayo. April yang melaporkan. Berarti kan dari Januari 30 April ini kan luar biasa ini. Nah setelah melaporkan baru berubah tuh. Jadi peneliti, baru meneliti kayak begitu. Udah. Ya. Aduh, Ya, jadi kan ini kita bisa melihat nggak mudeng ini artinya namanya ini metodologi. ya ada sesuatu bagaimana berkelit dari laporan itu. Ya Menurut kan? Anda kenapa mereka berkelit misalnya? Ya jelas aja kalau dari dia apa? tidak menggunakan kata penelitian ya mungkin nggak panjang seperti ini gitu loh. Ya kan? Ya, jelas kami peneliti. Jadi Jadi mereka menghindar menurut Anda? Iya pasti. Oh enggak lah menghindar. Yang kedua Kita begini, hadapi. yang masalah P19. Nah, hal itu, yang itu. biasa ya nah. Itu. P19 Enggak lah. itu enggak ada ya. dalam Hanya sejarah 4% ya. yang P19 Setiap itu. itu apalagi atensi publik yang luar biasa begitu ya. Langsung P19 langsung P21. Terbukti Yang jelas ngomong itu doang. pasti ada Ya. enggak banyak 3 poin kayak gitu kan. Ini pun nggak substansi menurut saya, hanya melengkapi untuk itu. Masa pelapor Jadi diperiksa intinya lagi Mbak Ilona? adalah Kan lucu kita lihat saja, banget. tunggu ini selesai dan juga bagaimana saksi ahli dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya ini Oh iya, selesai juga. kita bandingkan Kalau sudah dengan selesai, ahli yang dari saya sana. saya yakinnya P21 itu. Tapi kalau memang untuk melengkapi, tapi kenapa terlapor harus diperiksa sampai 2 kali? Itu hal yang Nah, wajar. sampai Solo, Jogja lagi. Nah itu hal yang wajar, bukannya Pak Jokowi di Jogja adalah teman-teman juga kan dipertanyakan ngapain juga. lagi diperiksa lagi? Ya kan, itu hal yang biasa ya. Konyol lagi. Hal yang biasa. Hal yang biasa katanya. Enggak konyol lagi. Jadi artinya kalau sudah pelapor tuh enggak pernah lagi diperiksa lagi, udah selesai. Dia melaporkan apa gitu. Kan sekarang diulangi lagi gitu loh. Dan itu jelas betul tadi kata Pak Ugroseno. Ini tidak lazim seperti ini. Jadi kalau adu balik, Jadi menurut Anda dan teman-teman kenapa? ya karena memang laporannya itu tidak jelas. Apalagi tadi Pak Ugro juga mengatakan nggak ada laporan itu ditumpuk semua terlapornya, kemudian lokus dan tempusnya, kemudian yang berubah-ubah berbeda-beda dijadiin satu. Secara penyelidikan dan juga penyidikan ini udah salah. Bahkan tadi Pak Sobari juga mengatakan yang namanya penelitian itu yang seperti kami lakukan. Bahkan kemarin misalnya ada ahli Pak Ridho Rahmadi ya itu juga menyampaikan juga apa yang ditulis ini sebenarnya sudah layak juga untuk menjadikan ini sebuah tesis bukan hal yang jadi kalau ini kan mereka tuh kan sekedar kalau yang dari pihak sana tuh kan sekedar omong-omong. Nah ini jadi sudah jelas kan jadi kalau mereka tuh hanya ngomong doang Mbak kalau ngomong doang itu ya ini nek gur ngomong ya dari sana teman-temannya itu radio juga bisa gitu nek gur ngomong ya kita ahli beneran kita saksi beneran. Oke. Mbak Ilona. Mas Andi, jadi Ayo. kalau sampai Wakapolri sudah memberikan Jelas. kesaksian dan itu di pihaknya Roy CS, apakah Anda masih optimis? Ya Kasus ini masih optimis. membela? Beliau ini adalah sosok Ugrosenonya bukan Wakapolrinya kan. Ya. Kalau kita bicara itu gitu, sosok. Tapi kan dia punya bukan menjabat. pengalaman. gitu. iya, Pengalaman, komjen. seorang pengalaman. Saya kasih contoh. Beliau dengan yakin mengatakan bahwa meterai itu 500 yang merah. Ternyata enggak, 100 rupiah. Fotonya Dia juga aja itu bukan sudah Jokowi. membuat kesalahan. Di bawah Fotonya sumpah loh, bukan Jokowi. sebagai saksi.
Pak Ugroseno yang dikatakan Wakapolri, mantan Wakapolri. Rp100 meterai merah dibilang 500. Kedua, hologram. Mana ada tahun 85 itu ada hologram. Nih, ada. Hologram itu ada tahun 2009. Bentuknya apa? Bentuknya itu ya, hologram itu adalah stiker. Ya, warnanya keperak-perakan. Yang lain itu emboss semuanya. Itu emboss. Baik, kita tunggu nanti prosesnya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Rena. Terima kasih Pak Andi. Yang Makasih. jelas 99,9% palsu. Jadi jasa Pak Jokowi dituduh palsu. kita Maka gabung kita lagi tunggu nanti nanti. ya. Kita tunggu nanti Kita tunggu di proses. pengadilan. Pengadilan Solo ya, ditunggu ya, Oh, Jokowi ya. Pak. Di depan Baik, ketemu sorotan saya. lain di Kompas Petang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Kami segera kembali.